Saat pertama kali mengetahui mobilku punya kamera parkir, aku girang bukan main. Lalu, model Tesla terbaru membuatku takjub. Starter mesin jarak jauh benar-benar fitur dari masa depan. Fitur yang dimiliki mobil ini membuat sedan mungilku seperti kaleng rombeng saja. Petugas damkar dilatih dan disiapkan untuk menghadapi kebakaran atau ledakan. Dan rekan terbaik mereka, yakni truk damkar dan mesinnya, selalu siap menemani mereka. Truk damkar punya kompartemen peralatan yang besar. Apapun yang dibutuhkan oleh petugas damkar ada di sana. Mereka punya kapak dan linggis. Juga peralatan yang jauh lebih canggih seperti tiang tombak untuk membuat lubang ventilasi di dinding dan menghancurkan jendela. Lalu ada Jaws of Life, alat super kuat untuk menolong orang keluar dari mobil. Truk damkar biasanya terkenal dengan tangga udaranya yang besar. Dengan alat ini, petugas damkar bisa mencapai ketinggian hingga 32 meter dan naik ke atap sebagian besar gedung komersial. Selain itu, tangga ini dilengkapi dengan selang master stream yang mengalirkan cukup air untuk menghentikan kebakaran yang bahkan sangat menakutkan. Truk damkar juga punya selang besar bernama Deluge yang didesain untuk menyemprotkan banyak air saat kebakaran besar. Di belakang truk terdapat skid load, selang yang lebih kecil untuk penggunaan di dalam gedung, dan blitz line yang biasa digunakan di luar ruangan. Dan terakhir, bumper truk juga menyimpan selang pendek untuk kebakaran mobil dan sampah. Selangnya banyak sekali ya. Di dalam kabin truk, para petugas damkar bisa menemukan apapun yang mereka butuhkan. Radio dan laptop terpasang membuat tim tetap siaga menerima panggilan dan menemukan rute terbaik menuju TKP. Setiap petugas damkar punya senter, alat pencitraan panas genggam, dan monitor gas. Jadi, sumber panas atau kebocoran gas bisa ditemukan dalam hitungan detik. Terdapat 4 persediaan tangki udara yang masing-masing berisi udara untuk 40 menit. Tangki-tangki itu diletakkan di tempat duduk sehingga para petugas bisa dengan mudah memasangnya ke tubuh mereka. Asap sama mematikannya dengan kebakaran itu sendiri. Kompartemen penumpang memiliki peralatan yang kurang begitu penting, tapi tetap dibutuhkan, seperti kerucut jalanan, tali, radio, dan peralatan lainnya. Namun, petugas damkar bukanlah satu-satunya yang siap sedia dalam keadaan darurat. Petugas paramedis juga bisa membantu menyelamatkan nyawa. Dan ambulans merupakan kendaraan yang juga kompleks. Kita semua tahu kalau ambulans punya usungan beroda, infus, dan monitor jantung. Tapi bukan itu saja, ambulans harus selalu siap menghadapi apapun kan? Setiap ambulans punya sistem pengekang tubuh bagi pasien. Jika petugas medis memperkirakan ada trauma punggung, spinal board, atau usungan tulang belakang digunakan selama transportasi pasien. Jika pasien tidak bisa bernapas, ada ventilator kecil yang bisa digunakan. Lupakan kantong plastik yang kamu lihat di film-film lama. Kini, petugas paramedis bisa langsung menghubungkan pasien ke mesin ini. Selagi ambulans melintas di jalanan kota yang ramai, petugas bisa kesulitan memasukkan takaran obat yang tepat ke dalam alat suntik. Saat itulah alat pompa suntik infus digunakan. Mesin ini dapat menarik obat dalam jumlah yang tepat dan bahkan membantu mentransfernya kepada pasien dengan laju yang terkontrol. Tapi, kalau pasien membutuhkan perawatan yang lebih cepat, alat nebulizer bisa membantu. Mesin yang terlihat sederhana ini dapat mengubah obat menjadi uap. Mengisap uap ini memberikan pengobatan instan kepada pasien. Untuk keadaan yang lebih gawat, misalnya saat pasien memerlukan CPR, sedikit kesalahan bisa berakibat sangat fatal. Jadi, sebagian besar ambulans modern punya mesin CPR yang juga dikenal dengan sebutan autopulse atau detak otomatis. Mesin ini bisa melakukan kompresi jantung dengan frekuensi dan tekanan yang tepat. Terakhir, untuk keadaan yang sangat darurat, seperti saat banyak pasien harus dirawat dan dievakuasi, petugas paramedis menggunakan kendaraan khusus yang disebut bus ambulans. Bagaimana dengan mobil polisi? Teknologi mahal dan modern digunakan untuk membantu petugas polisi menjaga warga tetap aman. Namun, alat paling penting yang ada di dalam semua mobil polisi adalah radio 2 arah. Alat ini menjadi cara yang cepat dan andal untuk menghubungi operator dan menentukan lokasi di mana bantuan dibutuhkan. Untuk menyingkat waktu, sebagian besar kejahatan punya kode khusus. Dengan begini, percakapan seperti polisi 81934K 86 mungkin bagimu tidak ada artinya. Tapi petugas dengan telinga terlatih akan mendengar petugas polisi sedang bertugas. Situasi, terjadi kecelakaan, korban meninggal, pelaku melarikan diri. Dimengerti?
Begitu mengetahui lokasi kejadian dan situasi di TKP, polisi dapat menyalakan lampu dan sirine. Urusan polisi yang tidak terlalu mendesak biasanya tidak sampai menghentikan lalu lintas. Dalam beberapa situasi, akan menguntungkan jika mobil polisi tiba tanpa ada yang menyadari. Di dalam mobil, terminal data portable atau mobile data terminal dikenal sebagai komputer digital portable. Petugas bisa mengakses basis data kepolisian dan mendapatkan informasi penting apapun tentang tersangka yang mereka kejar. Beberapa mobil polisi dilengkapi peralatan yang secara khusus membantu polisi pengatur lalu lintas. Mobil polisi modern punya pengenal nomor plat otomatis, yakni sistem kamera yang memindai plat mobil. Alat ini bisa mendeteksi kendaraan yang dicuri, kendaraan milik tersangka, atau kendaraan dengan asuransi yang kedaluarsa. Semua itu memakai basis data polisi. Perangkat penting lainnya adalah alat pendeteksi kecepatan. Kamu mungkin pernah melihat polisi dalam film yang memegang alat besar dan diarahkan ke mobil dari pinggir jalan. Alat itu bisa menghitung kecepatan kendaraan yang melintas dalam hitungan detik. Sistem terbarunya bekerja secara otomatis dan langsung dari kendaraan. Dan dengan otomatisasi teknologi modern, di beberapa negara, polisi bahkan tidak perlu mengejar si pelanggar. Dalam beberapa minggu, pengemudi ceroboh ini akan menerima surat yang isinya sudah pasti tak menyenangkan. Di bagian luarnya, terdapat kamera dashboard kecil yang merekam semua kejadian di luar mobil. Alat ini bisa membantu mengidentifikasi tersangka dan merekam bukti. Bagian depan dan sisi beberapa mobil polisi juga dilengkapi dengan push bumper yang dapat membantu polisi saat pengejaran untuk mendorong mobil keluar dari jalan dengan kerusakan seminimal mungkin. Namun, kalau kamu masih belum terkesan juga dengan semua kendaraan berteknologi canggih ini, mari kita intip mobil Presiden Amerika Serikat. Monsternya dunia teknologi modern. Ya, mobil ini benar-benar dijuluki The Beast. Presiden Amerika Serikat merupakan sosok paling penting di negara Paman Sam. Karenanya, mereka harus dilindungi sepanjang waktu. Itulah sebabnya mobil presiden tampak seperti mobil yang muncul di film mata-mata berbiaya mahal. Berat The Beast sekitar 6,3 ton. Toyota Camry saja beratnya hanya 1,4 ton. Sebagian beratnya itu berasal dari lapisan pelindungnya. Terbuat dari baja, aluminium, titanium, dan keramik. Tebal lapisan pelindungnya mencapai 20 cm. Selain itu, jendelanya juga sangat kuat. Terbuat dari kaca anti peluru setebal 12 cm. Interior mobil ini juga tertutup rapat untuk mengantisipasi serangan bahan kimia. Tangki bensinnya juga dilapisi pelindung kalau terjadi kebakaran atau tabrakan. Selain itu, bagasi The Beast dipenuhi dengan perlengkapan untuk menghadapi situasi apapun. Selain alat pemadam kebakaran dan tangki oksigen, ada juga 2 kantong darah dengan golongan darah presiden. Sekarang, kita bahas fungsionalitasnya. Mobil ini punya 7 kursi, seringnya hanya 3 yang terisi. Kursi depan ditempati oleh pengemudi dan kepala agen Secret Service. Presiden sendiri duduk di kursi belakang. Ada juga 1 kursi di samping presiden yang diduduki oleh tamunya. Biasanya ibu negara dan 3 kursi lagi yang menghadap ke arah presiden. Bagaimana cara agar bisa mengendarai mobil sekeren ini? Untuk bisa mengemudikan The Beast, kamu harus menjalani serangkaian pelatihan berat di pangkalan militer. Di bawah pengawasan ketat, si pengemudi belajar cara untuk menghindari serangan dan melarikan diri dari situasi yang paling berbahaya. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melihat mobil ini kecuali kamu menjadi Presiden Amerika Serikat. Begitu model terbarunya dibuat, mobil presiden yang lama langsung dihancurkan untuk melindungi teknologi yang ada di dalamnya.